Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue sedang berada di kota Mojokerto, Jawa Timur. Gue jauh-jauh ke sini untuk menginvestigasi sebuah kasus. Dulu, kalau lo pernah tahu ya, tahun 2014 ada sepasang mahasiswa dari Universitas Tesia yang hilang di Gunung Arjuno. Proses pencarian itu memakan waktu 9 hari. Yang akhirnya mereka ditemukan sayangnya sudah meninggal dunia. Dan saat ini gue sedang berada di rumah salah seorang, bisa dibilang relawan yang saat itu mencari mereka. Dan di sini relawan ini mungkin akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di tengah pencarian itu. Langsung aja gue kenalkan dengan Bang siapa ini, maaf. Diki. Bang Diki, sehat brother? Oh iya, Tok Merdeka. Tok Merdeka. Bang Diki, ini saya jauh-jauh ke sini nih dapat rekomendasi nih Bang Diki dari rekan Bang Diki yang namanya Mas Sugi Kiting Wanadri. Wih. Sehat selalu, sehat selalu. Sehat selalu ya. Iya, katanya kalau lu ke Jawa Timur, datengin brother gue satu itu tuh, makanya saya datang ke sini, Bang. Karena gini, Bang, terus terang di sini banyak sekali dari penonton kita itu banyak yang pendaki. Artinya dari kisah yang mau saya abang ceritakan ini, sedikit banyaknya bisa memberikan mereka sebuah pelajaran tentang apa itu sebuah pendakian dan bagaimana sulitnya ngesar seorang pendaki. Dan mungkin nih di sini abang bisa menceritakan gimana sih dulu awalnya itu proses pencarian seperti apa, Bang, dan itu di tahun berapa? Di tahun 2014 ya masalah ya? Iya, tahun 2014. Oke, Bang, kita mulai, saya nggak akan motong lagi. Sikat. Ya. Mas Diki adalah senior pegiat alam di wilayah Jawa Timur yang sudah malang melintang di dunia SAR dan rescue di era 90-an, yang ingin membagikan kisah dan nasihatnya tentang dunia pendakian, juga suka duka tim SAR saat mengevakuasi para korban. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermakna untuk kita semua sebagai pembelajaran bahwa dunia pendakian harus memperhitungkan resiko terburuk, yaitu kematian. Semoga bermanfaat. Peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat memukul, terutama untuk Mapala ya, mahasiswa pecinta alam. Itu sangat memukul sekali untuk Mapala di Surabaya, karena Stesia itu letaknya di Surabaya. Dan itu ya secara apa ya, emosional ya, itu adalah adik-adik kita ya waktu itu. Jadi saat itu kebetulan setelah peristiwa Kelut. Setelah Kelut. Setelah Kelut itu. Insya Allah setelah Kelut itu. Nah, kemudian ada sebuah pendaki, acara pendakian internal dari dari Mahapala Stesia. Itu. Nah, kok tahu-tahu ada berita 2 hari itu kok tidak diketemukan gitu loh. Makanya saat itu kita langsung open SAR. Ya, itu kita open SAR. Posisinya saat itu setelah open SAR itu tentunya kita nggak kumpul terus ya seperti Basarnas ya. Kita udah aktivitas macam-macam, tapi karena berita itu tuh memang betul-betul heboh ya. Heboh, dan itu menyangkut ya itu memicu emosional kita ya, rasa emosional kita, karena kita anggap saudara sendiri, itu adik kita sendiri ya, itulah. Nah, jadi akhirnya ya kita berangkat. Nah, tentunya bagi saya langsung berangkat ke Stesia, ke sekretariat Mapala di sana. Nah, dari sana barulah ada informasi-informasi tentang pencarian itu. Nah, terutama sebenarnya pencariannya itu fokusnya itu di Lembah Lengkean. Lembah Lengkean. Iya. Lembah Lengkean itu letaknya itu di antara Kembar 1 dan Kembar 2. Iya. Itu jalur yang paling enak untuk nyampe ke sana itu ya dari Sumber Berantas, dari Cangar itu. Itu paling enak, itu paling cepat, paling enak. Nah, tapi setelah saya nyampe di sekretariat di
sekretariat Mapala Stesia itu, di situ ternyata ada banyak jadi rescuer teman-teman dari pecinta alam Mapala, pecinta alam yang pengen ikut nyari, tapi lewatnya di Tretes. Nah, lewatnya mereka tahunya itu tuh di Tretes. Untuk akses ya ke Sumber Brantas itu tuh perlu kendaraan, dan mereka kebanyakan yang paling enak itu lewatnya lewat Tretes. Nah, rencana kita saat itu, jadi posko Tretes itu perlu dibuka, dan untuk teman-teman yang berniat untuk mencari, yang tergabung dalam seru-seru, nantinya itu akan difokuskan di Lembah Lengkean tadi. Kebetulan yang di Lembah Lengkean itu untuk OSC-nya itu Mas Asnawi dari Basarnas. Oke. Itu. Nah, itu rencana awalnya demikian. Nah, kemudian saya naik ke Tretes. Saya naik ke Tretes untuk, sebenarnya bukan buka posko ya, sebenarnya buka posko, tapi posko sementara lah untuk transit. Nanti posko kita transit posko transit lah, untuk ngatur teman-teman supaya kita arahkan untuk ke Sumber Brantas. Itu. Nah, tapi karena banyak yang mau nyari, akhirnya kita buka posko lagi, OSC-nya. Akhirnya peristiwa itu OSC-nya ada 2, yaitu yang pertama itu di Lembah Lengkean dari Basarnas itu Mas Asnawi, kemudian di Tretes kebetulan yang megang OSC-nya saya. Oh, Mas OSC-nya kebetulan? Ya, kebetulan saat itu kayak gitu. Oke. Karena terlalu banyaknya orang yang antusias, teman-teman ya, saudara-saudara yang pengen nyari, pengen terketuk hatinya, pengen cepet lang ketemu gitu loh. Sorry Mas, dari mana aja tuh setahu Mas yang sampai datang itu? Itu mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Jakarta, bahkan dari Kalimantan. Dari Kalimantan datang? Dari Kalimantan datang. Terus kebetulan ada tamu-tamu yang melakukan pendakian-pendakian dari Sulawesi itu juga ikut nyari, akhirnya merubah rencana. Karena saat itu memang kita betul-betul tergerak untuk melakukan pencarian, karena yaitu saudara kita itu. Betul. Itu. Nah, kemudian setelah buka posko OSC di Tretes, itu di posko pendakian kalau sekarang itu udah berubah lagi ya. Kalau posko pendakiannya udah bukan di Pak Tompul lagi, ada lagi. Sekarang itu di atas kalau nggak salah itu. Itu akhirnya ya sudah, kita akhirnya menentukan titik pencarian, search areanya juga mulai dari situ, karena aksesnya lebih mudah, listrik, semuanya untuk komunikasi pusatnya juga di situ. Yang di Lengkean sendiri kan sangat terbatas, untuk sumber dayanya kan juga terbatas banget gitu loh. Terutama dari kita itu untuk awal itu kita memastikan bahwasannya transmit dari Lengkean, terus masing-masing seru sampai ke Tretes itu transmit informasinya itu berjalan, komunikasinya. Itu kalau boleh tahu sampai ada berapa SRU Mas di situ Mas? Akhirnya ada 11 seru, yang masing-masing seru itu 7 orang. Oke. Masing-masing seru itu 7 orang, dan masing-masing seru itu sudah kita bagi-bagi untuk kompetensinya, terutama alat-alat panjat itu harus masing-masing seru itu
ada yang bawa punya spesialisasi sendiri. Iya. Terus habis gitu untuk Alkom semuanya, itu lengkap semuanya itu. Ya kita memaksimalkan itu semua itu. Nah, di situ. Tapi ya itu. Kenapa kok kita sampai demikian, itu pertanyaannya itu, kenapa kita sampai demikian? Ya karena sudah sekian hari menurut sumber investigasi dari teman-teman dari Survivor itu tuh ya mereka hanya nyampe di puncak kembar puncak kembar 2, terus turun, terus habis itu tertutup kabut, sudah blank informasinya seperti itu. Survivor ini naik berapa orang, Mas? Dan yang ngasih kabar berapa orang? Kalau nggak salah itu 4-5 orang gitu. 5 orangan? Iya, jadi 3 itu sudah turun, yang 2 itu masih di belakang. Oke. Nah, kemudian ya sudah. Dari situ itu, makanya kita peralatan kita maksimalkan semuanya, kita maksimalkan. Nah, tentunya saat itu tahun 2014 itu untuk alat-alat supaya maksimal itu ya tidak semudah yang saat ini ya. Jadi semuanya itu setiap sekretariat pasti keluarlah alat-alatnya itu. Yang terbaiknya keluar. Yang terbaiknya keluar semua itu. Terus saya pada hari, jadi gini ceritanya itu, setelah acara itu 2 hari itu tidak diketemukan, kemudian open 1 hari terakhir itu tidak diketemukan, kemudian kita open SAR, itu berarti bisa dikatakan untuk open SAR-nya sendiri itu 7 hari. Kalau misalnya 9 hari beritanya itu ya karena ada kegiatan itu ya, sehingga dianggapnya itu 9 hari. Padahal open SAR-nya itu 7 hari. Kebetulan hari ke-7, hari terakhir sebelum kita tutup itu alhamdulillah ketemu. 2 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya ditemukan tewas di Gunung Welirang. Kedua korban berhasil ditemukan warga dan tim SAR gabungan setelah diduga tersesat saat melakukan pendakian. Kedua jasad mahasiswa yang diketahui bernama Alif Hazen Rahman Syah, warga Jalan Pahlawan Gang 6 Gresik, dan Dian Meitami, warga Jalan Karang Menjangan Gang 18 Surabaya ini dievakuasi tim SAR dan warga melalui jalur Cangar, Kota Batu Malang, Jawa Timur. Kedua korban yang tercatat sebagai mahasiswa STIE SIA ini dikabarkan hilang saat melakukan pendakian bersama rombongan pendaki Mahapala STIE SA sejak 9 hari lalu. Keduanya dikabarkan hilang saat akan menuju Gunung Kembar yang terletak antara Gunung Welirang dan Gunung Arjuno saat cuaca dalam keadaan buruk. Dilihat dari kondisi jasad korban saat pertama kali ditemukan, korban diduga meninggal karena kedinginan dan kelaparan. Sekitar jam 1 siang itu ketemu. Yang akhirnya diketemukannya gimana nih? Posisinya mereka tetap bersama atau terpisah? Terpisah ya, menurut informasinya terpisah sekitar ya 30 meteran. Oke. Iya, tidak jauh juga, tapi karena tertutup alang-alang tidak kelihatan akhirnya. Itu sampai 7 hari apa nggak bau, Mas? Itu apa gimana? Apa nggak kecium? Nah itu, cuaca di sana saat itu mulai hari pertama sampai hari ke-7 itu kabut, hujan, badai, terus tidak ada berhentinya. Jadi berhentinya itu malah kalau malam. Sedangkan untuk pencarian malam itu sangat tidak memungkinkan, karena itu pasti akan membahayakan rescuer, tim pencarinya. Jadi kita tidak merekom bahwasanya dari posko tidak merekom diadakan pencarian pada malam hari. Itu resikonya terlalu besar. Resikonya terlalu besar dan medan juga sangat tidak memungkinkan gitu loh. Jadi setiap pagi terus hujan badai. Yang terang itu hanya hari ke-7 itu.
Selama pencarian cuaca Selama begitu terus. begitu terus. Sehingga strategi yang sudah kita sepakati untuk pencarian, strategi pencarian misalnya berbanjar lurus ke depan sampai jaring laba-laba waktu itu istilahnya itu tuh tidak terjadi. Karena ya itu faktor alam, kondisi alam yang tidak memungkinkan itu. Itu. Dan mereka ini bisa terpisahnya kenapa tuh Mas? Kalau dari rekan-rekan survivor itu katanya. Jadi yang Mas Alif, ya, almarhum Mas Alif itu tuh insya Allah seniornya. Sedangkan almarhumah Mbak Diannya itu tuh junior. Oke. Jadi kemungkinan analisa kita itu Mbak Dian itu ada kendala. Entah itu apa accident seperti apa sehingga didampingi oleh senior. Entah cedera. Iya. Nah, enggak taunya ya dua-duanya akhirnya kan kayak gitu. Jadi yang timnya yang lain, teman-temannya yang lain suruh turun dulu, sudah nyampe di sudah nyampe di posko, udah nyampe di tenda, kok nggak kembali ini yang dua itu ceritanya. Dicari sama senior yang lain sama rekan-rekan tim juga nggak ketemu, akhirnya open SAR itu. Itu diketemukannya dari jalur pencarian itu di mananya Mas, kok bisa sampai seminggu gitu? Ini kan lama seminggu loh. Itu ketemunya jauh dari jalur atau seperti apa? Ya sebenarnya kalau jauhnya sih enggak, cuman kondisinya di lapangan itu tertutup itu, alang-alang itu tinggi. Oke. Jadi ya kemungkinannya saat terjadi eksiden mereka berusaha untuk merangkak itu ya. Sehingga di luar jalur. Dalam gitu. kondisi saat itu kita sendiri aja untuk mencari itu jarak 2 meter aja udah nggak kelihatan kita itu. Oh, pekat sekali. Pekat sekali kabutnya. Pekat sekali. Jadi ya kita pinter-pinternya kita aja untuk saling komunikasi dengan sebelah atau kayak gimana ya untuk kita berniat untuk memaksimalkan pencarian itu dengan teknik yang sudah sudah dilatih itu. Tapi nggak memungkinkan juga gitu loh. Pasti lost gitu loh. Dan di saat diketemukannya itu analisanya gimana? Mereka ini dari faktor logistiknya sudah habiskah atau gimana, atau karena hipo atau gimana? Enggak. Jadi itu kalau menurut saksinya, saat itu pagi itu cerah. Sebelum mereka itu pagi itu cerah, mereka naik akhirnya. Nah, memang untuk di puncak Kembar 1, Kembar 2 itu memang view kalau cerah itu bagus banget ya. Benar-benar recommended lah untuk pendaki-pendaki itu. Bagus banget. Nah, cuman karena apa? Karena di saat itu waktu itu kabut ya. Dan badai tiba-tiba, kemungkinan di situ. Sehingga mereka itu mungkin yang almarhumnya ini ada accident, 3 disuruh turun dulu. Nah, itu ada yang mendampingi seniornya itu. Oke. Terus habis itu mereka disorientasi itu. Nah, ini selama 7 hari itu pastikan berbagai macam cara dong untuk menemukan mereka. Artinya mulai dari yang mungkin kalau di tempat-tempat lain ada tuh, saya pernah dengar tuh ada yang mereka sampai menggunakan paranormal dan segala macam. Apakah di sini sempat ada hal menggunakan seperti itu, Mas? Iya, itu kebetulan itu kita kumpulkan itu semuanya itu di tretes itu kita kumpulkan. Ya hari terutama setiap hari kan pasti ada, setiap hari ada. Tapi saat itu kita sepakati bahwasanya siapapun paranormalnya, kalau memang mereka itu menentukan titik lokasi survivor itu di sini, itu pasti akan kita ajak untuk naik. Kalau tidak mau ya berarti ini berita tidak valid.
Oh gitu. Iya, harus kayak bener. gitu. Kalau nggak gitu kan orang wah gegabah banget. Terutama banyak juga itu apa namanya yang kayak gitu-gitu itu yang mensyaratkan untuk nyembelih apalah ayam apalah gini-gini yang berarti keluarga korban. Itu. Jadi hal yang semacam itu adalah sebuah kejahatan dalam operasi SAR. Menurut kita deh, gitu ya. Itu sebuah kejahatan bener itu. Karena bagaimanapun juga survivor itu keluarga korban ini namanya udah korban sudah ya. menderita. Nah, jangan ditambah-tambahi dengan hal-hal yang demikian, yang beberapa pengalaman untuk operasi SAR itu nggak ada yang berhasil. Serius, gitu saya katakan ini nggak ada yang berhasil. Mau bakar apa, mau apa, jangankan kayak gitu. Kalau memang itu valid ya, kalau memang itu valid, kita nyembelih ibaratnya itu sapi kita oke. Asal bener ketemu. Asal bener. Tapi kalau nggak bener gimana? Kan kayak gitu pertanyaannya ya. Iya, bener. Nggak bener terus kayak gimana? Lu ganti atau kayak gimana? Kayak gitu kan? Iya, kan kayak gitu. Dan itu maaf Mas, saya potong sedikit. Itu saat yang menemukan korban ini siapa dan kondisinya gimana kalau yang kata yang menemukan pertama ini? Yang menemukan kebetulan seniornya sendiri Dari kampusnya? Dari kampusnya, dari Mapalanya sendiri, dan seniornya itu tuh memang betul-betul orang adventure, dan saya kenal banget. Itu ya bisa dikatakan satu angkatan sama saya. Jadi seniornya itu tuh memang orang yang paling beruntung. Kalau menurut saya itu orang yang paling beruntung itu namanya Joglo itu. Namanya Joglo. Dia orang yang paling beruntung mahasiswa pecinta alam lah. Mapala itu orang paling beruntung karena dia tahun berapa itu ada Marlboro Adventure Team itu yang sampai ke Colorado itu dia satu. Yang berangkat dia. Oh, emang basicnya udah adventure sejati dia itu. Iya. Tapi ya itu saat itu memang ya mungkin ada apa ya. Nah ini. Jadi kalau hal mistik atau hal yang lainnya itu kalau hal yang seperti tadi itu aku enggak percaya ya. Enggak percaya, sangat enggak percaya sekali. Tapi kalau ada ikatan hierarki atau ikatan emosional dari junior senior. Nah, itu mau keluarga, mau itu asal memang betul-betul ya. Benar. Ya insya Allah pasti akan diijabahi sama Gusti Allah dan akan ditunjukkan itu. Yang nemukan itu seniornya sendiri. Padahal itu jalur itu udahlah kita lewati ya sekitar 20, 30, 50 meter lah. Itu udahlah. Ya saya masuk akal nggak masuk akal, ya itulah yang terjadi. Gitu loh. Jadi itu yang menepiskan bahwasannya ya nun sewu untuk sarkun ya orang ngomong ya. Sarkun ini bahasa sorry bro, sardukun ya. Biar pada tahu. Ya. Sardukun itu enggak ada yang valid, apalagi bayangin apalagi tahun-tahun sekarang ini orang udah pada senang makan nasi ya tau nggak, jarang orang yang memang betul-betul bertirakat ya benar. Nah tapi kalau bantuan doa, bantuan support support doa itu memang betul-betul kita harapkan sebagai tim SAR, memang kita membutuhkan itu. Tapi kalau sudah ada keputusan-keputusan yang irasional itu nggak kepake lah ya. Ya bukannya nggak kepake, cuman ya itu kita hanya menanyakan keseriusannya dia itu sampai di mana gitu loh. Kalau memang dia mau turun, ya nggak apa-apa, kita nanti dampingi gitu loh. Ini di sono nih, yaudah ayo sama gua. Ayo, iya kan, yang penting kayak gitu kan, kayak gitu. Benar. Nah, kebanyakan mereka nggak ada yang mau. Dan itu udah terbukti itu udah terbukti itu. Jadi apa ya kalau misalnya dikait-kaitkan di tembung gatuk itu ya gatuk matuk ya bisa-bisa aja, tapi kan
Nggak, kurang masuk. Ya, kurang masuk. Wah. Itu. Dan itu akhirnya jalur evakuasinya melalui jalur mana tuh Mas pas turunnya? Jalur evakuasi korban? Akhirnya tetap di Sumber Berantas. Sumber Berantas saja? Iya. Nah, itu unik itu. Waktu evakuasi, kita langsung ke evakuasi aja ya. Kita langsung ke evakuasi kok. Soalnya kalau misalnya kita cerita hari pertama open SAR sampai hari ke-7 open SAR itu bahkan mau ditutup itu apa yang bisa diceritakan kalau enggak terus habis gitu itu tuh hujan kabut, hujan badai itu aja. Gitu-gitu aja sehari-hari. Gitu aja. Udah kita enggak bisa ngapa-ngapain. Ampun. Iya, itulah alam ya. Apalagi Gunung Arjuna ya. Itu gunung lawas itu ibaratnya itu ya memang mereka ya memang seperti itu karakteristiknya seperti itu. Itu sih. Jadi ada yang unik itu waktu evakuasi itu. Jadi kita biasa nih untuk tim SAR itu kalau misalnya sudah ditemukan, nah kita pasti akan membentuk tim evakuasi dan jalur evakuasi itu pasti kita amankan. Mau saya potong, SAR sama tim search dan rescue ini berbeda ya, berarti ya? Sama. Yang nyari dan yang evakuasi beda dong. Berarti. Oh iya. Tapi saat ditemukan tim SAR juga termasuk tim rescue juga. Karena bagaimanapun juga jalur ini kan jalur ini kan panjang ya. Tuh. Jalur ini kan itu membutuhkan waktu dan energi. Jadi kita pasti akan gantian lah untuk evakuasinya estafet. Nah, makanya bila ada informasi dari TKP-nya itu sudah diketemukan dengan sandi ya, dengan berbagai macam sandi yang sudah disepakati. Ya sudah, yang ini evakuasi udah supaya jenazah itu ditempatkan biar enak bawanya untuk menyiapkan tandu atau apa itu. Nah, kemudian yang di bawah itu menyiapkan jalur evakuasinya untuk bergantian. Nah, itu. Nah, di situ ada lucunya, uniknya itu di situ itu. Nah, tahunnya itu di tengah jalan itu survivor ini tidak melalui jalur tidak melalui jalur yang sudah disepakati, yang sudah disediakan. Tidak tahu itu timnya dari mana, kok tahu-tahu masuk ke ambulan yang lain. Sampai itu terjadi itu kejar-kejaran itu. Setelah kok enggak nyampe nih, akhirnya sudah disusul, akhirnya pindah ambulan. Sampai disusul? Sampai disusul. Itu ya Allah itu. Isi kepala orang beda-beda ya? Ya itulah, enggak tahu juga itu gimana itu. Motifnya apa juga, itu terserah itu. Tapi itu adalah peristiwa yang unik saat itu terjadi itu. Yang akhirnya dua survivor ini dibawa ke rumah sakit dan visum itu seperti biasa. Prosedur-prosedur itu dilakukan dan akhirnya dibawa ke kampus. Sempat dibawa ke kampus lagi? Sempat dibawa, disolatkan di kampus. Oke. Disolatkan kampus. Itu di kampus itu udah berkumpul itu ribuan mahasiswa semuanya, karena waktu itu kalau bahasa sekarang viral ya. Heboh lah udah. Heboh. Kalau zaman dulu itu saya inget di situ itu karena saya kehilangan HP saya waktu itu BlackBerry ya. Masih zaman hilang. Iya. Jadi saya sempat nadar waktu itu, bapak BlackBerry ku hilang, yang penting adikku ketemu. Nah, Livdian itu ketemu gitu. Saat itu kayak gitu, aku udah nggak ngurus. Itu waktu di posko Tretes itu hilang itu. Entah, nggak tahu itu kemana itu. Waktu itu BlackBerry itu masih belum ada Android ini, masih BlackBerry itu. Itu di acara di kampus itu disolatkan, baru
dibawa ke rumah duka masing-masing dan disambut oleh rektor. Itu ada ada upacara lah itu di sana, di kampusnya. Nah, besar-besaran ya berarti ya. Ya, itu membuktikan bahwasanya kampusnya itu ikut peduli lah. Iya, ikut peduli terhadap mahasiswanya. Iya. Jadi mahasiswa itu bukan hanya untuk membayar hanya sebatas itu, tapi memang betul-betul ada hubungan. Itu di situ. Nah, itu juga salah satu pelajaran buat kita semua, itu terutama yang dari Mapala itu. Kalau memang ada dari mahasiswa yang ada kecelakaan dalam kegiatan kampus, ya seyogyanya kampus ada care lah, kan kayak gitu. Iya, benar. Jangan sampai terus habis gitu ya sudah urusannya masing-masing, kan kayak gitu ya. Itu. Oh, berarti sampai disolatkan di kampus dan masing-masing diantar ke keluarganya lagi ya. Betul. Diantar, diiringi. Iya. Masing-masing disertai dosen dan mahasiswa itu. Luar biasa. Itu. Ya tentunya saat itu kita saya ndak ikutnya, saya nggak ikut di kampus, cuman beritanya seperti itu. Dan saya tahunya memang setelahnya itu juga, itu mengena banget lah buat kita gitu, bahwa dari kepedulian kampus itu, bahwasanya itu adalah sangat penting sekali gitu loh untuk mahasiswa supaya tidak takut dalam melakukan kegiatan apapun, bukan hanya di alam bebas. Kadang-kadang KKN aja bisa terjadi eksiden, kan kayak gitu. Betul. Nah, jadi bagaimana sih kampus itu tuh? Gitu. Bang, ini kalau boleh tahu di saat kedua korban ini ditemukan, pihak keluarga tanggapannya seperti apa, Bang? Saat itu, Bang? Ya pasti terpukul, Mas. Ya pasti terpukul. Memang keluarga itu kan niatnya nguliain anak itu kan untuk ya punya harapan keluarga. Iya, itu pasti terpukulnya pasti. Ya bagaimanapun juga, alhamdulillah kita itu kan hidup di dunia yang sudah beragama. Jadi pengetahuan agama tentunya bisa menetralisir ataupun meredam, menenangkan itu agama apapun. Betul. Jadi yang jelas pasti terpukul. Dan alhamdulillahnya lagi itu tuh dari untuk kejadian Stasia itu, dari senior Mapalanya sendiri itu kan hubungan kekeluargaannya kita kuat, erat sekali. Bukan hanya hubungan friend to friend, tapi dengan keluarganya pun pasti kan ada yang dekat, kan kayak gitu. Sempat main ke rumah lah kayak gitu. Iya. Nah, itu ya alhamdulillah lah, semuanya itu menerima apapun kejadiannya. Akhirnya bisa menerima ya. Ikhlas lah ya. Itulah kodarnya Gusti Allah itu. Ya memang harus diterima lah, mau gimana lagi. Ada takdir ya. Iya. Jadi ya itulah, makanya buat yang muda-muda itu tuh jangan merasa kamu hidup sendiri. Ingat, hidupmu itu tuh di antara orang-orang yang mencintai kamu, kan kayak gitu. Betul. Jadi lu nggak hidup sendirian, kan kayak gitu. Iya. Di sekitarmu itu orang-orang yang mencintaimu dan orang yang care sama kamu. Apalagi kita di dalam hobi yang memang naik gunung ya kan. Iya, dimana hidup kita adventure. Iya, hidup dan mati itu. Ibaratnya tekan kontrak lah. Nah, kayak gitu. Ya gimana ya? Kalau orang udah feel-nya itu di adventure, terutama ya orang-orang pecinta alam itu ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang bisa dikatakan itu hampir sulit dijawab beberapa tahun itu. Sebenarnya lu mau jadi apa sih ikut-ikut pecinta alam kayak gitu loh. Keluar masuk hutan. Ya, keluar masuk hutan, lu belajar
baca peta kompas, lu belajar apa namanya climbing, lu belajar rafting, lu belajar ya orat ya, kayak gitu. Lu benernya mau jadi apa sih gitu ya? Ya itu banyak orang yang nggak bisa jawab. Tapi di sini tak bocorin aja ya. Sebenarnya kalau misalnya kamu belajar kayak gitu-gitu, kalau memang kamu senang belajar kayak gitu-gitu, sebenarnya kamu dididik untuk menjadi relawan. Gitu ya? Iya. Lu akan dididik tanpa sadar, kamu dididik menjadi relawan. Karena di dalam relawan itu semua ilmumu akan terpakai. Kita punya kemampuan yang dibutuhkan di sana. Betul. Jadi ibaratnya kalau misalnya relawan itu dalam bencana itu orang keluar dari tempat bencana, dievakuasi, kita malah masuk untuk mengevakuasi. Nah itulah tugas-tugasnya orang-orang yang mempunyai skill-skill yang terlatih seperti Ilmu kita itu. kepakai di situ. Ilmu itu terpakai, betul. Itu sih. Dan yang saya dengar Mas, ini apa benar dari kejadian ini nih, jadi cikal bakal banyaknya terbentuk apa namanya kayak tim-tim yang tadi apa namanya? Oh iya, betul itu. Jadi awal terbentuknya SAR Surabaya. Surabaya. Oh, iya. SAR Surabaya. Sarsu kalau orang bilangnya Sarsusu. Sarsusu. Oke. Sarasu itu. SAR Surabaya itu ya saat itu kita apa namanya kita apa namanya ibaratnya itu udah kita bentuklah Surabaya ini biar ada sebuah wadah untuk apa namanya kegiatan rescue itu ya melalui orang-orang yang sudah melakukan pendidikan, nah terutama di Diklat ya tempat mapalannya masing-masing itu udah ya itu terbentuknya SAR Surabaya itu. Jadi SAR Surabaya itu bukan berarti apa Basarnas Surabaya ya, karena SAR Surabaya itu juga Basarnas itu, tapi sebenarnya SAR Surabaya yang ini itu ya Sarsu itu gitu loh. Itu cikal bakalnya dari situ itu. Jadi semangatnya dari teman-teman itu. Dan satu-satunya kejadian dari apa nih? Satu-satunya operasi SAR yang pernah saya ikuti dimanapun saja itu sampai endingnya ada laporan SAR itu ya kejadian ini Lengkap ya? lengkap, semuanya lengkap. Oke. Semuanya lengkap, terdata. Bahkan waktu itu ada dari ya kita kolaborasi dari BPBD dari mana itu, wah Sampai ada LPG-nya berarti itu? sampai ada LPG-nya, itu bisa dilihat di Wah itu baru markasnya keren tuh. itu. Keren tuh baru tuh. Iya itu keren. Saya apa bersyukur bisa turut menyaksikan itulah SAR paling keren yang seharusnya memang setiap operasi SAR itu harus ada laporan yang seperti itu. Bukan hanya setelah ketemu terus habis gitu udah hilang. Bubar aja gitu. Itu. Karena apa? Karena apabila setiap operasi SAR itu ada laporannya, ada LPG-nya, itu bisa dibaca oleh orang-orang yang apa namanya yang tidak terlibat dari situ, sehingga itu bisa menjadikan pembelajaran. Iya. Gitu loh. Betul. Jadi karena di situ jelas banget gitu loh, di situ jelas banget menurut si A, si B, si C keterangannya gimana itu jelas banget. Time per time itu. Nah itu Mas yang tadi kita sempat bahas tuh menarik tuh Mas, apa teknik kita sebagai tim SAR itu mewawancarai rekan dari survivor itu mungkin buat rekan-rekan tuh untuk yang nonton nih berguna tuh Mas tuh. Oh itu iya, jadi gini. Nah dari peristiwa itu ya, dari peristiwa itu, peristiwa Alip ini almarhumah Alip Dian ini, itu kita banyak belajar. Yang kebetulan ada operasi SAR
dan apa namanya ada eksiden, terus ada operasi SAR. Itu akhirnya kita itu seperti apa namanya, ibaratnya itu sebuah ilmu yang kemudian diterapkan betul-betul saat operasi SAR. Nah, itu di awal saat kalau misalnya ada pelaporan tentang orang hilang, itu saksi terutama rekan itu kan pasti rekannya atau itu ya, ibaratnya atau orang yang dimintain tolong untuk melaporkan terjadinya sebuah eksiden, itu ada tim investigasinya. Kalau di pelajaran dulu itu di SAR itu dulu itu ada intelijen, namanya itu intelijen, yaitu yang bagian nanya. Jadi menanyai teknik nanyanya seperti apa, jangan sampai itu membuat panik atau berubah apa namanya, berubah keterangan apa, karena ngerasa tertekan dengan cara interogasi kan, bukan betul, cara diajak ngobrol tapi interogasi. Yang jelas kita bukan polisi, bener. Kita bukan apa namanya, kita bukan TNI, itu ya, apalagi Banser ya. Yang jelas tetaplah, yang jelas kita tim SAR ya harus menggunakan prosedur SAR yang memang itu ya humanis. Betul. Kita harus humanis, karena bagaimanapun juga ini yang membedakan bahwasanya kejadian-kejadian eksiden di alam bebas dengan di tempat yang umum itu bedanya di situ. Kalau di alam bebas itu tentunya itu belum laporan aja udah habis energi, bos. Iya, bener. Mau itu kecelakaan, eksidennya itu, terutama di kegiatan alam bebas. Mau itu di arung jeram, mau itu di hiking, mountaineering, mau itu di climbing, itu pasti itu mau laporan aja sudah membutuhkan energi mental. Benar. Terutama apalagi kalau rekan ya, apalagi dalam kegiatan adventure, kalau misalnya rekan kita seperjalanan aja terjadi eksiden, kita itu udah emosional, kita itu psikologi kita udah kena duluan lah. Benar. Makanya setelah turun laporan, ya hanya sekedar laporan, tidak apa-apa, baru open SAR. Nah setelah itu petugas yang tanya itu, yang investigasi itu tuh ya harusnya humanly. Jadi ya, jangan membuat mereka merasa tertekan, ya. Betul. Takutnya mereka kan merasa, oh ntar gue jadi malah tersangka nih, malah apa? Jadi kan begitu. Malah harusnya ngomong A jadinya B, nyari aman. Akhirnya ngaco semua tuh. Ngaco semua. Kebanyakan kayak gitu. Iya. Sehingga banyak beberapa kali operasi SAR itu banyak search area kita itu yang menceng, yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa ya, kenyataan waktu ditemukan itu banyak melenceng ya, karena begitu. Dari investigasi dari awal itu sudah salah caranya. Salah itu, walaupun lah dikasih minum dulu, makan dulu gini. Ya, nggak bisa kayak gitu lah ya, harus ada pendekatan. Kalau kita orang-orang pecinta alam ya, pendekatan kita ya sudah, kita pendekatan pecinta alam aja, nggak perlu terburu-buru. Jangan dikerubutin ya kan? Nah, jangan dikerubutin. Nah, ibaratnya kayak gitu. Kecuali kalau memang eksidennya di sana itu yang membutuhkan evakuasi cepat dan nyawa masih ada. Benar. Tapi kalau sudah hilang, loss. Ini nih, satu yang aku mau pengen ngomong itu gini, Mas. Banyak orang itu mendaki itu terjadi orang hilang ya, bukan eksiden loh ya. Kita tidak bisa ngomongkan bahwasanya ini eksiden dulu, tapi laporan orang hilang di atas gunung itu, apalagi kalau satu tim itu, karena mental personalnya itu kalau mental personalnya itu ingin menunjukkan sesuatu yang itu
nggak perlu gitu. Nggak penting gitu. Mau show off lah. Nah, mau show off lah, ya seperti itu. Itu nggak penting. Karena apa? Tujuan kita adventure itu bukan cari accident, tapi kita menikmati alam. Itu kita mensyukuri apa yang tidak pernah kita lihat. Nah, itu kita merasakan udara yang bersih. Ya. Cukup itu saja gitu loh. Kita nggak perlu membuktikan bahwasanya kita kuat jalan cepat dan kita tahu jalur pernah. Gitu. Nah, gitu. Karena accident itu banyak kan terjadi kalau kita itu merasa sudah pernah. Nah, sehingga aku duluan ya, nanti ketemu di titik ini ya, gitu. Bener. Tahu-tahu yang di belakang itu sudah nyampe ke titik ini, loh belum ada, dipikirnya terus lanjut sampai ke bawah. Setelah nyampe di bawah, akhirnya nggak ada juga. Ya itu akhirnya laporan orang hilang. Nah, jadi sering terjadi nih. Sering terjadi itu. Nah, akhirnya yang nanyanya, terus kemudian hubungannya dengan yang kedua, yang nanyanya itu gencor. Terakhir ketemu di mana ya? Tetap ketemunya saat janjian, gitu loh. Nanti itu ya nanti di pos berapa gitu ya, pos bawah gitu. Nah, itu ke shelter ini saya ketemu di sini, oke. Nah, ketemunya terakhir di situ gitu loh. Nah, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Akhirnya kan areanya panjang. Sampai ke posko bawah. Nah, karena sama-sama nggak tahu ini terjadi accident-nya di mana. Bener. Terus nanyainnya maksa lagi. Woi, tambah. Ya susah lagi kan kayak gitu. Udah dari ini salah. Iya, kan kayak gitu. Ya, kadang-kadang kan itu apa namanya ya cara ya. Ilmu psikologis. Ya, itu. Intinya kalau sudah menghadapi saksi atau teman korban atau teman survivor itu ada yang melaporkan tentang kejadian A, B, C, D, itu ya jangan seperti investigasi kriminal lah ibaratnya. Ya kita lebih nyantai aja, beri waktu, beri ruang, karena bagaimanapun juga bisa dipastikan bahwasannya kejadian yang semacam itu sampai hilang. Jujur aja, saya tidak pernah ketemu hidup. Rata-rata meninggal. Iya, MD lah. Itu bahasa kita kan itu ya. Iya. Jadi nggak ada ibaratnya itu sungai jernih. Banyak kan sungai kering ibaratnya kayak gitu. Kalau botol kosong. Iya, botol kosong itu kayak gitu. Iya. Banyak kan ya seperti itu. Jadi kita nggak perlu nguber yang bagaimana kita nggak itu. Tapi yang jelas itu mending kita 1 jam 2 jam kita kehilangan untuk mendapatkan sebuah informasi yang valid, yang memang betul-betul bisa dinyatakan dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak tertekan, kan seperti itu. Nah, Bang, ini untuk kasus-kasus pendaki hilang yang ibaratnya sudah kita cari, diusahakan, tapi akhirnya nggak ketemu juga. Ada nggak sih kemungkinan, maaf ya, terburuknya bukan gaib. Ini misalnya dari faktor hewan buas yang mungkin memangsa. Itu bisa ada kemungkinan seperti itu, Pak? Ada beberapa gunung itu yang hewannya itu masih banyak ya. Nah, itu kayak raung gitu ya. Raung, Argopuro, Arjuna pun ada. Itu. Intinya gini, kalau misalnya lu lagi berstatus korban misalnya ya. Yang perlu direscue ya, misalnya kamu lagi terjadi kecelakaan di gunung, apa sih yang perlu dilakukan dalam kondisi yang hampir sepersekian menit waktu kamu untuk dikasih Tuhan itu untuk bertobat? Apa sih yang sebenarnya supaya lu mati nggak nyusahin orang? Ibaratnya kayak gitulah. Pertanyaannya kayak gitulah. Ibaratnya ya. Jadi
Kalau memang sudah kamu terjadi kecelakaan di saat adventure apapun, terutama di atas gunung, ibaratnya ya kamu harus bisa meninggalkan jejak. Mau kamu barang apa yang ada di di badan kamu, misalnya yang sekiranya kain mau kamu robek atau kayak gimana, itu sangat membantu sekali tim SAR dalam menentukan di mana sih titik kamu terjadi eksiden dan kemungkinan bisa ditemukan dengan cara apa. Dan yang kedua, pastikan dirimu kalau memang ada waktu, kesempatan untuk berdoa dan mengamankan dirimu sendiri. Kamu nggak usah mikir supaya cepat turun bagaimana gini, sudah pasrah saja. Kita pastikan dalam 5 jam kamu akan ada pertolongan. Itu aja. Maksimal ya itu minimal dalam 5 jam kamu pasti ada pertolongan. Karena gunung sekarang kan jalur pendakian orang pada banyak kan kayak gitu. Nggak kayak tahun 90-an. Nah, nggak seperti tahun 90-an. Iya memang betul ya, seperti itu gitu loh. Jadi tinggalkan jejak, terus usahakan bersuara. Ya, kalau saat ini itu aja supaya ya buat suara-suara yang tolong atau kayak gimana mukul-mukul benda itu gunakan, jangan kepingin cepet turun karena itu akan menjadikan kamu lebih sulit ditemukan. Itu benar. Oke deh. Nah Bang, nih sebelum kita tutup ini ceritanya udah keren banget sih. Mudah-mudahan banyak bisa mencerahkan pendaki-pendaki pemula terutama ya. Amin. Ini ada nggak sih pesan buat Abang nih, buat yang pada nonton, terutama rata-rata banyak yang suka mendaki gunungnya dan yang saya lihat mereka banyak yang pemula Bang. Dari kasus ini pesan Abang ke mereka tuh apa sih? Oke, teman-teman para pendaki gunung ya, terutama para pendaki gunung. Intinya sebelum kalian melakukan pendakian, baik-baiklah kalian itu ada izin dari keluarga. Kalian mau mendaki gunung mana, terus bersama siapa, dan rencana kalian mau berapa lama. Itu. Terus yang kemudian, yang kedua, persiapkan dirimu fisik, mental, dan perbekalan peralatan. Yang ketiga, itu tadi, termasuk dari mental. Jangan pingin menunjukkan gua hebat. Nah, nggak ada hebatnya kita di antara alam semesta ini. Kita kecil banget. Iya. Itu aja sih. Oke. Ya. Oke bro, ini mudah-mudahan dari kasus ini banyak yang bisa kita ambil pelajaran ya. Ya kalau namanya di alam itu ya kita semua kecil, nggak perlu menunjukkan kita tuh hebat atau apapun itu, karena itu yang bisa menjadi pemantik kita akan celaka bahkan meninggal dunia. Nah, dari kisah 2 rekan kita yang kurang beruntung ini, ya mudah-mudahan ini tidak akan pernah terjadi lagi, dan juga semoga kedepannya tidak akan pernah ada korban lagi di gunung ini apabila kita mempunyai persiapan yang matang. Oke, ya udah kita tutup dulu Bang ya. Sebelumnya saya dari tim Jajah Malam makasih banyak nih untuk senior kita satu ini. Semoga selamat alam semesta ya. Amin ya Allah. Oke, gue Alfi dari Jajah Malam dan Bang Diki pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.